Iya, nanti mungkin seperti apa sih awal mendengar kabar Saya kemarin malam tepatnya maghrib. Saya memang lagi di Singapura. Karena saya juga check up sekaligus libur sama cucu. Jadi pas maghrib saya lagi selesai lagi makan malam, anaknya Mbak Lala nelfon saya memberi kabar kalau ibu udah nggak ada. Ya, saya tidak terkejut sebetulnya. Ada sedih, tapi saya bahagia karena beliau ini sudah 20 tahun. Beliau ini udah hampir 20 tahun kan, lumpuh dan buta. Dia cuma tinggal di sebuah kamar di rumah anaknya. Yang ditemani hanya televisi. Dia memang nggak bisa nonton televisi, tapi dia selalu mendengar suara. Apalagi kalau Sidul diputar lagi, itu menjadi hiburan. Nah itu yang selalu membuat di saat saya berkunjung ke rumah, selalu beliau bertanya, kapan Sidul mau dilanjutkan lagi? Dan selalu dia ucapkan, mumpungnya masih ada. Hampir semua dia ngomong sama Modi, sama Lia, semualah. Air bilang si Sidul suruh bikin lagi, mumpungnya masih ada. Walaupun ya kita baru aja terakhir bikin Sidul series. Memang beliau udah drop sekali, ya, udah kurus, badan sangat kurus sekali. Dan mungkin juga ngomong juga gak pelo. Ya umur 84 tahun nggak bisa saya tuntut. Tapi saya nggak bisa menggantikan dia gitu loh. Saya nggak bisa cari pemain lain untuk menggantikan ibunya Sidul karena dia masih ada. Ya saya terima apa adanya, keadaan maknya seperti itu. Saya bikin dialog pendek-pendek dan tidak panjang karena saya tahu kondisinya. Ya untung waktu itu asisten saya Mas Rio tuh telaten, hampir 2 bulan dia melatih. Dia datang ke rumah dan melatih dialog. Kalau kita bilang reading, jadi maknya juga melalui mekanisme reading. Dia tanya dialognya apa, adegannya seperti apa. Dia masih semangat sekali. Dia kalau udah ngomong Sidul barangkali yang buat panjang usianya ya itu 84 tahun beliau nih usianya. Saya Masya Allah, makanya tadi saya katakan tentu kita sedih, tapi saya bahagia bahwa beliau meninggal dunia ini ya konsisten sebagai seorang seniman. Itu yang sangat terasa. Itu sangat terasa. Saya bangga melihat kegigihan. Jadi ya memang sebetulnya hampir 1,5 bulan yang lalu saya mendapat kabar beliau sempat kena COVID juga. Itu juga yang membuat saya, jujur saya jarang datang ke rumah, tapi setiap bulan pasti saya usahakan telepon. Saya telepon melalui telepon anaknya, ada Mbak Dede, karena beliau ini kan tinggal di rumah Dede. Awalnya beliau tinggal di rumahnya, di situ sering banjir dulu, mungkin teman-teman tahu lah. Saya pernah evakuasi jam 2 malam, itu harus melalui genteng lantai 2. Untung dibantu dengan teman-teman marinir. Makanya saya minta semuanya unanya pindah, saya bilang jangan di sini. Ya karena wilayah Ciledug kita semua tahu kalau hujan banjirnya luar biasa. Nah itu yang membuat dia pindah ke daerah apa namanya di Juramani. Nah, artinya 1,5 bulan yang lalu saya dengar beliau sempat kena COVID gitu. Saya jujur agak sedih juga ya, dalam arti kata saya tahu komorbidnya kan. Saya sendiri pernah kena COVID dan saya udah pasang ring ini 4 jantung saya. Jadi saya terpaksa tidak mau mengganggu maknya gitu. Nah, tapi alhamdulillah 1 bulan sekali pasti saya telepon. Dan kemudian memang ada obat matanya yang memang nggak ada di Indonesia. Itu ada cuma di Singapura. Hampir mungkin setiap 2 bulan sekali, tapi biasanya kalau obatnya habis, Dedek anaknya pasti kasih tahu saya, bang obatnya habis. Saya baru pesen karena
Obat itu nggak bisa di stok, itu obat keras, ya, obat mata tapi keras untuk yang glaukoma, bukan obat seperti biasa. Jadi begitulah pertemuan saya terakhir mamanya, ya mungkin sebulan setengah yang lalu saya telepon. Saya bicara dengan beliau melalui telepon. Saya mengabarkan kembali lagi, saya tidak mengambil momen ini untuk saya. Saya hanya mengabarkannya, insya Allah Sidul akan ada di televisi lagi. Itu yang membuat dia senang. Soalnya kalau dibikin ke bioskop, dia nggak bisa nonton di bioskop. Nah, dia bisa nonton di televisi, walaupun dia buta, tapi dia bisa mendengar. Jadi itulah seorang. Warana kan hampir 30 tahun dia. Saya kenal Mak Wo dulu sebetulnya daripada maknya. Jadi zaman saya kecil umur 9 tahun saya kenal. Dulu ada Mak Wo, dulu ada Viviang. Saya kenal Mak Wo dulu. Walaupun maknya Bu Aminah saya tahu tapi nggak pernah syuting. Hanya beberapa kali pernah main dengan almarhum Babe. Nah setelah itulah, tapi mungkin saya akrab dengan maknya ya sejak tahun 92. Memang sinetron Sidul. Jadi kalau sekarang tahun 2022, 30 tahun saya bersahabat dengan beliau. Beliau udah seperti kita anggap seperti ibu kita sendiri gitu. Jadi semuanya udah nganggap ya. Cuman kemarin ya adik saya Mbak Maudi nangis, dia telepon, dia baru mendarat dari Amsterdam. Dia ya liburan, dia selalu kalau setiap tahun pasti pulang ke sana. Karena Mbak Maudi juga kan tinggal di Bali sekarang. Setelah kemarin mertuanya datang liburan ke Bali, dia antar. Dia baru mendarat, dia WA langsung dia telepon, "Bang, saya nggak bisa pulang." Saya bilang, "Udah, saya sendiri di Singapura, saya juga nggak bisa pulang." Semalam tuh begitu saya dengar berita, nyari tiket pesawat aja susah setengah mati. Ya kita tahu semua lagi rame seperti ini. Jadi itulah pertemanan saya dengannya sudah lebih dari 30 tahun. Banyak kenangan artinya ya 30 tahun. Mungkin yang paling mengesankan? Tentulah Sidul ini terlalu banyak yang hilang. Babe pun di sini. Babe juga Benyamin juga dimakamkan di sini. Pak Tile, Basuki, pasti punya kenangan ya. Kita jadi ya apa ya? Kita jadi keluarga besar yang saling terkait, saling apa ya? Saling berhubungan. Yang agak saya menangis sekarang ini, Sidul baru akan ditayang di sebuah stasiun televisi. Itu season pertama. Saya baru selesai menulis skenario season kedua. Dan sekarang kenyataan maknya nggak ada. Ini sama yang terjadi di saat saya menulis waktu itu Babe. Skenario saya udah kelar 13 episode. Nggak tahu Babe meninggal dunia. Anda bisa bayangkan bagaimana cerita 13 episode. Dulu sebetulnya saya udah mau tutup Sidul, udah nggak ada lagi. Tapi karena permintaan beliau juga, ceritain sama orang bahwa umur itu pasti. Sekarang juga kejadian seperti ini. Saya lagi bingung bagaimana saya mau mulainya lagi. Jujur ada rencana habis Lebaran mau syuting season kedua. Cuman dengan nggak ada beliau harus saya robah kan. Itu yang membuat saya kenangan. Itu yang membuat saya apa ya? Sidulnya kayak hidup gitu. Makanya saya bilang sama ini cucu ini si Abi. Satu saat pun di saat saya udah nggak ada, kamu harus bisa melanjutkan lagi. Sidulnya hanya sebuah perjalanan saja. Orang yang ada di situ hanya menjadi bagian-bagian bersandiwara aja. Jadi ya kira-kira seperti itu. Pernah sih Bang, ya. meninggal. Gimana? Sebelum meninggal, pernah ngomong Abi cerita. Iya. Permintaan terakhir Iya. Yang selalu dia sampaikan, ayo terusin Sidul, mumpungnya masih ada. Saya bicara ini di depan beliau nih. Dan ini yang saya sampaikan bukan hanya beliau bicara sama saya, sama Lia begitu, sama Maudi begitu, sama si Atun juga begitu. Itu yang kadang-kadang membuat, "Bang, ini gimana nih, Nyak nih ngomong begini, abang mau ngelanjutin lagi nggak?" Iya. Walaupun saya tahu kondisi beliau itu kan nggak bisa saya ekspos, tapi beliau itu kunci loh. Maknya itu, ibunya Sidul itu kunci dari problem Zara dan Jenab. Nggak bisa saya buang ini. Ini menjadi awal lagi yang lebih sakit lagi sebetulnya kalau mau dilanjutin. Tapi series kedua nanti bakalan pasti ada kan? Pasti Manya ada. Pasti Manya. Udah selesai kok.
Tanggal 27 rencana ditayangkan. Tapi ada kelegaan gak sih emaknya berhasil menyelesaikan proses Waduh. syuting series itu? Ya, jujur makanya saya bilang saya sedih, tapi saya bahagia. Ya, bahagia satu, beliau nggak menderita lagi. 20 tahun beliau lumpuh dan buta. Sekarang beliau pergi. Beliau pergi setelah purna tugas saya menjadi seorang ibu. Dan saya nggak mau cerita kisahnya ini. Nanti kalian nonton aja. Dialah yang menyelesaikan problem Sarah dengan Jenab. Tapi bagaimana? Nonton saja, saya nggak mau. Saya nggak mau. Apa namanya? Istilahnya apa namanya? Spoiler. Oke? Bang, nggak ada jabu nggak sih, Bang? Ya. Dari mana ini nggak ada sinyal tersisa, udah semua terampung. Waduh, kalau sebagai tokoh sudah paripurna. Ada satu adegan besok, tapi saya nggak, ini spoiler. Terakhir dia manggil si Dul, Nyak mau bicara sama lu. Jadi antara Dul sama Nyak ngomong. Apa isi ngomongnya nonton aja. Saya nggak mau cerita. Inilah kadang-kadang si Dul tuh aneh. Dari Dul 1 ke Dul 2, Dul 2 ke Dul 3, Dul 3 ke Dul 4 itu semuanya ending tuh open. Babe meninggal masih bisa dilanjutin, Basuki meninggal masih bisa dilanjutin, Engkong meninggal masih bisa dilanjutin. Sekarang maknya, apakah selesai? Dia nggak mau selesai. Itu pesannya. Karena ada si Dul lagi, ada anak-anak yang mesti lo didik. Itu yang berat. Bang, ketika syuting apakah sempat kayak mengeluh sakit? Enggak. Atau justru semangat? Wah, luar biasa. Jadi terpaksa. Nggak apa-apa nih, panjang terlalu edit segala. Saya untuk adegannya terpaksa bikin set studio. Karena nggak mungkin saya bawa dari rumah dia ke lokasi syuting. Kemarin saya syuting di Parung. Kita itu sudah sebentar. Stop dulu, azan. Break.